bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu cegah dia. Tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ada 3 yang ingin saya sampaikan terkait dengan bacaan-bacaan hari ini untuk menjadi permenungan kita. Saya tanya dulu, minggu kemarin bacaannya apa? Halah. Lupa ya, nggak apa-apa. Itu saya itu selalu punya keyakinan kalau ganti lauk saat makan itu akan berbeda apa yang diingat di masa lampau. Nah, minggu lalu terjadi pertengkaran di antara para murid, siapa yang terbesar di antara mereka. Ingat, lalu Yesus mengatakan, "Kowe iki do ngopo?" Itu kan kurang lebih dialognya seperti itu. Dobling setan ngono kayak murid-murid 12 rasul itu. Lalu Yesus mengatakan, kalau ingin menjadi yang terbesar, jadilah yang terakhir dan jadilah pelayan dari semuanya. Nah, ingat kan? Nah, mulai dari itu saya akan melanjutkan permenungannya begini. 3 hal tadi. Yang pertama soal ambisi. Nah, ambisi tampak dalam pertengkaran para murid minggu lalu dan terbawa situasinya dalam bacaan hari ini. Ambisi pengen nomor 1, pengen yang terbaik dan jangan sampai orang lain melebihi diriku. Nah, ini kan tampak jelas sekali. Contoh-contohnya jelas kok. Bapak Ibu kalau di hidup sehari-hari, kalau ada yang bahasa Jawa, nek ngelangkai tanggung jawab kita, rasanya bagaimana? Contohnya, ketua lingkungan. Siapa yang ketua lingkungan tunjuk jari? Ora ono. Nek tugasnya jenengan, kalau tugas ketua lingkungan dilangkai oleh anggotanya, warga lingkungannya, kudune sing lapor kuwi ketua lingkungan nang nggone Romo. Ah kok kowe sik sing lapor? Lah aku ya kisinan dikira aku ketua lingkungan ra ngerti apa-apa. Itu kan kurang lebih kan gitu. Nah, situasinya sama zaman itu. Para murid merasa harus nomor 1. Ambisi itu ada. Ambisi itu terjadi di mana-mana. Dan ambisi itu merusak.
Tapi seringkali yang terjadi justru yang dikejar itu yang sifatnya wah, yang hebat. Contoh, yang wah, yang hebat. Siapa sih anak kita, anak bapak ibu saudari-saudara, yang tidak ingin juara satu, tidak ingin naik jabatan, tidak ingin jadi pimpinan di tempat di mana kita bekerja. Tapi kalau sudah masuk di level gereja, yang namanya tanggung jawab itu sepertinya tidak dimaui. Contoh, masih ada lingkungan-lingkungan yang belum mengirimkan calon perdiakon. Nek piknik semerintil pengen melu, tapi nek gawean ojo aku, gitu kan. Terbalik situasinya. Merasa takut, merasa tidak pantas, dan itu pun dirasakan oleh banyak orang. Ambisi dalam hal apa? Kita, keduniawian kita yang kerap kali membuat kita terpacu untuk meraihnya. Nilai yang ditawarkan oleh Yesus bukan itu, pelayanan. Ini yang pertama. Yang kedua, iri hati. Iri hati ini merusak. Kenapa bisa merusak? Warnanya masih sama. Jangan sampai orang lain melebihi saya. Maka ketika para murid mengatakan, Guru, diwakili oleh Yohanes dalam bacaan pertama ini, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah. Mengusir setan dalam nama Yesus, pertanyaannya, itu perbuatan baik atau buruk? Baik. Maka Yesus mengatakan kalau tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Itu mengatakan bahwa untuk berbuat baik, mengusir setan dalam nama Yesus, bukan menjadi privilege para murid, bukan menjadi hak istimewanya para murid. Maka cara berpikir kita lalu menjadi berkembang. Gereja zaman sekarang, konteks sekarang, yang berbuat baik, yang diutus untuk mengusir setan dalam tanda petik, yang dalam bahasa positif bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan baik, mewujudkan kerajaan Allah. Itu pun bukan privilege gereja. Siapapun yang terdorong untuk menciptakan, mewujudkan kebaikan bersama, bonum communae, siapapun boleh. Maka kalau orang merasa ini harus kelompok kita, ini harus kita menjadi pribadi-pribadi yang nyun sewu intoleran dalam arti tertentu. Gereja dipanggil untuk terbuka bahwa karya keselamatan itu untuk siapapun itu. Dan situasinya sama ketika dalam bacaan pertama, dua orang yang dipilih menjadi nabi tapi saat pelantikan tidak datang. Dan dua orang ini namanya siapa ini? Halaman 2, Eldad dan Medad. Aku ya ora kenal sapa iki, jenenge aneh. Nek Jamal Mirdad aku kenal, Medad itu. Orang ini kan tidak datang saat pelantikan tapi bisa menggerakkan orang dan tercurah oleh Roh Kudus berbuat seperti nabi. Maka Yosua tadi mengatakan kepada Musa, cegahlah dia. Apa yang Musa pikirkan? Lah nek kabeh bangsa Israel ki dadi nabi kuwi apik. Poinnya sama, privilege. Seolah-olah berbuat baik itu hanya untuk kelompok, berbuat baik itu hanya milik sekelompok orang. Musa mengatakan kalau semua bangsa Israel itu menjadi nabi itu baik. Musanya kan begini. Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Tapi nyatanya 70 orang. Dan 2 orang tadi yang tidak datang pelantikan bisa bernubuat seperti nabi. Roh Tuhan ada mereka. Kalau kita sekarang, nek ana wong kalau ada berbuat baik lalu kita mencegah, salah enggak? Salah. Kita dukung. Dulu gereja kita, Keuskupan Agung Semarang mula-mula mewartakan Injil melalui karya kesehatan, karya pendidikan.
Sekarang ini karya kesehatan gereja, entah dikelola oleh tarekat atau kongregasi manapun. Karya pendidikan, entah dikelola oleh keuskupan atau tarekat atau kongregasi apapun. Banyak kompetitornya kan. Lalu tidak boleh kita mengatakan ini karya gereja, enggak. Karya untuk menyembuhkan, karya untuk mencerdaskan itu bagi siapapun terbuka. Ini yang kedua, iri hati. Yang ketiga adalah batu sandungan. Apa yang kemudian Yesus katakan kepada murid-murid ketika mereka menunjukkan ambisinya, menunjukkan sikap intoleransi mereka atau iri hati mereka. Yesus mengatakan begini, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Preventif. Yesus mengatakan kepada mereka, mencegah supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka tadi diikuti dengan nek matamu, nek kikilmu, nek apa mana tadi? Tangan, mata, apalagi kaki, cungkilah, penggalah. Yang mau dikatakan begini, kalau terhadap orang lain sepertinya intoleran, ya, kok kamu berbuat baik. Tapi di dalam sendiri Yesus mengatakan jangan sampai menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Gambarannya anak-anak kecil yang percaya. Anak-anak kecil yang percaya. Siapa anak-anak kecil ini? Bukan fisiknya kecil, tapi orang yang sederhana, orang yang tak terpandang, orang yang tak terperhitungkan, tapi percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang ini jangan sampai disesatkan karena apa? Cara hidup yang tidak benar. Cara hidup yang seperti apa? Dua yang tadi saya sebut itu ada di dalam kita. Moga-moga sabda Tuhan ini membenahi sekaligus menuntun kita. Jauhi sikap ambisi, jauhi sikap iri hati, dan jauhi sikap menjadi batu sandungan antar kita sendiri. Itulah mewartakan Injil zaman sekarang. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.